apa adanya. Nggak akan ada orang tua maki-maki kepada bayinya yang berak terus di celana. Betul tidak? Tidak mungkin. Nah, hubungan itu yang kita harus kenal. Maka itu mengapa Tuhan Yesus menekankan belajarlah kepada siapa? Anak-anak. Lagi sekali belajarlah kepada anak-anak. Mengapa Tuhan menekankan itu untuk kita belajar kepada anak-anak? Karena untuk mengenal Dia sebagai seorang ayah, maka kita harus belajar dari anak-anak. Dari anak-anaklah kita akan menemukan bagaimana hubungan kita dengan Bapa di surga. Jadi seharusnya saudara-saudara punya anak, saudara harus kenal siapa Bapa di surga. Kenapa? Karena dengan mereka saudara belajar. Kalau anak saudara yang pertama sudah umur 10 tahun, anak kedua sudah umur 8 tahun, anak ketiga sudah umur 2 tahun, maka saudara sudah belajar mengenal Bapa di surga selama 40 semester. Nih, ya 40 semester. Betul nggak? 10 tambah 8 tambah 2, 20 tahun. Kalikan 2. Masa belajar 40 semester masih goblok? Ayo kita kenal Dia sebagai Papa yang baik dalam hidup ini. Buang konsep agamawi di dalam diri kita. Mari kita buka Kejadian pasal 3. Saya sangat kagum kepada kisah ini. Terjadi apa? Terjadi apa? Ya, pemberontakan yang pertama. Nah, menurut saudara, pemberontakan Adam dan Hawa ini fatal atau tidak? Sangat fatal. Karena satu-satunya peraturan yang diberikan justru dilanggar. Sangat fatal. Ya. Bagi agama, maka akan menggambarkan Tuhan pencipta alam semesta. Di dalam kisah ini pasti Tuhan yang pemarah, Tuhan yang bengis, Tuhan yang menghukum. Memang Dia menghukum. Semua kesalahan ada konsekuensinya, betul. Tapi mari kita temukan siapa Dia. Ini baru awal-awal. Belum jauh perjalanan manusia dengan Tuhan. Ayat 8 saudara, ayat 8. Ini yang kita akan perhatikan. Menarik sekali. Dan saya kagum. Ketika mereka, siapa mereka di sini? Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah Yahweh Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Yahweh Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. Saya mau ulangi lagi bagian pertama. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Mari kita lihat ayat ini. Jujur ya, coba tanya pada diri sendiri. Kira-kira waktu itu Tuhan marah atau tidak? Baca baik-baik. Dia marah atau tidak dengan tulisan seperti ini? Tidak. Kalau dia marah, nggak ditulis mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan di taman itu. Kalau Tuhan marah akan ditulis Tuhan menghentak-hentakkan kakinya. Dia cabut di pohon-pohon itu. Dia teriak-teriak kemana dua orang itu. Bayangkan mereka sudah jatuh dalam dosa. Tapi Bapa di surga masih bersikap seperti ini. Saya nggak bisa ngerti. Maka itu selama konsep agamawi kita pakai untuk mengenal Tuhan, maka yang muncul cuma peraturan-peraturan. Saudara, lihat hukum ini. Ini luar biasa. Bayangkan, Papa tahu mereka sudah jatuh dalam dosa. Masih santai, masih jalan-jalan.
Adam dan Hawa masih mendengar bunyi langkah Papa di dalam taman itu. Walaupun dihukum, mereka diusir, gak boleh masuk ke taman itu lagi. Jelas. Tapi mari menemukan dulu persekutuan ini yang begitu kuat antara Papa dengan anak dalam hidup ini. Saudara, sungguh kalau masih ada di antara kita sampai hari ini belum pernah memiliki persekutuan seperti ini, saudara, hati-hati. Hubungan kita masih bukan sebagai anak dan orang tua, tapi hubungan kita masih sebagai umat dengan Tuhan. Mari kita perhatikan contoh kedua. Kita tinggal dulu Yohanes pasal 21. Dari ayat yang pertama. Ada kisah apa di situ? Ayo bagaimana? Ya, yang belum pernah baca nanti baca di rumah. Kisahnya adalah pertama kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua murid laki-laki itu. Pertama kali kepada murid-murid perempuan setelah kebangkitan Tuhan Yesus sudah nampakkan diri. Tapi kepada murid laki-laki baru pada 2 orang yang berjalan pulang ke Emmaus. Tapi secara utuh baru pada kisah Yohanes 21 ini. Berarti ini kali pertama Petrus jumpa Tuhannya setelah dia menyangkal 6 kali. Bahkan Markus menulis bahwa Petrus pakai sumpah tidak kenal dia. Wah, itu tegas sekali. Sumpah katanya, aku tidak pernah kenal orang itu. Padahal yang nanyain cuma anak perempuan kecil. Sambil lewat saja anak perempuan itu, dia terus dengar, kamu juga kan pengikut orang itu. Petrus ketakutan sampai sumpah berkata, aku gak pernah kenal orang itu. Saudara, 6 kali Petrus menyangkal. 3 kali di halaman rumah imam besar Kayafas. 4 kali ketika murid perempuan pertama berjumpa Yesus. 5 kali murid perempuan yang kedua jumpa Yesus. Mereka pulang menceritakan, Petrus tidak percaya. Yang ke-6 kali ketika 2 murid laki-laki pulang ke Emmaus bertemu Yesus di jalan, Petrus pun tidak percaya. Bayangkan, 6 kali gak kenal, aku gak percaya. Lalu pagi itu pertama kali Petrus jumpa Tuhan Yesus. Nah, saya tanya kepada saudara begini, kalau saudara seorang pemimpin lalu melihat anak buah sekurang ajar itu, kira-kira saudara buat apa pada anak buah seperti ini? Pecat, apalagi? Apa dihukum? Apalagi? Cepat yang lain. Coba pikir, kalau saudara seorang pemimpin lalu punya anak buah seperti itu, saudara buat apa? Dia bagi? Pecat, ya sudah, apalagi? Dikasih pembinaan jalan-jalan ke luar negeri. Ya. Di training lagi, apalagi? Cepat. Kenapa? Didoakan, oke. Apalagi? Cepat pikir, apa saja boleh saudara keluarkan. Kenapa? Satu-satu ngomong yang gak jelas. Bagaimana? Nah, saudara, kita lihat apa yang Tuhan Yesus buat. Ayo kita serius dalam hal ini. Saya minta saudara sampaikan kebenaran kepada dunia ini. Seringkali gereja itu lebih kejam dari Tuhan. Dengarkan kalimat ini. Seringkali gereja lebih kejam dari Tuhan. Jawab iya atau tidak? Maka itu dunia tidak pernah bisa mengenal Tuhan sebagai ayah, karena gereja yang salah. Semua kita pasti sudah pernah dengar khotbah ini atau saudara pernah baca. Ingat apa yang ditawarkan Tuhan Yesus kepada Petrus pagi itu. Apa yang diserahkan kepada Petrus dari Tuhan Yesus pagi itu? Siapa jawab? Siapa masih ingat? Tuhan Yesus minta apa kepada Petrus?